Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agus Suharman dengan NIM 1700384202037 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan E-Modul Statistika dilengkapi mind map untuk kelas 12 SMA. Dalam penyusunan proposal penelitian ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Asisten Profesor Dr. Nur Izzati, SPD MSI, dan juga Ibu Asisten Profesor Lindi Antika, MPD. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji saya, yaitu Ibu Asisten Profesor Reski Ramadona, SPD MPD, beserta Bapak Asisten Profesor Febrian, SPD MSc. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya akan membahas bab pertama, yaitu tentang pendahuluan. Di bab pendahuluan ini, saya akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk, manfaat penelitian, asumsi dan keterbatasan penelitian, serta definisi istilah. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Sub yang pertama, saya akan membahas tentang pendidikan dan teknologi. Teknologi, seperti yang kita ketahui, terus semakin berkembang. Perkembangan teknologi telah mengantarkan kita kepada revolusi industri 4.0, di mana pada revolusi industri 4.0 kita dihadapkan dengan yang namanya IoT atau Internet of Things, di mana kita dapat menggunakan internet dimanapun, kapanpun, dan dimanapun untuk mempermudah kehidupan kita sebagai manusia. Nah, dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, tentu saja sumber daya manusia harus bisa beradaptasi agar bisa dan terbiasa dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, sektor pendidikan harus menjadi sektor terdepan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat dan mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendidikan dalam peraturan perundang-undangan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan telah jelas mengamanatkan bahwasanya setiap bangsa Indonesia berhak untuk mendapat pendidikan yang layak. Hal ini kemudian diatur lebih banyak lagi di dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Salah satunya adalah di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwasanya setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, pendidikan juga didefinisikan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang matematika. Di dalam penelitian Eliswati dan Rahman pada tahun 2009 disebutkan bahwasanya matematika merupakan ratu ilmu. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwasanya kita mempelajari matematika dari kita TK sampai dengan ke perguruan tinggi, terus mempelajari matematika. Hal ini mengapa? Karena matematika merupakan salah satu mata pelajaran penting. Hal ini kemudian didukung dalam penelitian Destri dan Badu pada tahun 2019 yang mengatakan bahwasanya matematika adalah sarana pendukung dari berbagai segi kehidupan yang lainnya dan juga merupakan hal yang paling penting dalam kesuksesan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Sehingga dapat kita katakan bahwasanya perkembangan teknologi pada saat ini tidak luput dari aplikasi ilmu matematika. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan pembelajaran matematika. Meskipun kita telah mempelajari matematika dari TK sampai dengan perguruan tinggi, dan banyak pihak, baik itu sekolah, orang tua, maupun pemerintah yang mengharapkan siswa dapat mempelajari matematika dengan baik, tidak menutup fakta bahwasanya matematika menjadi mata pelajaran yang menakutkan bagi sebagian besar siswa, bahkan mahasiswa. Selain itu juga, pada pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring di saat ini juga membuat efektivitas dari pembelajaran itu berkurang. Sehingga matematika yang tadinya sudah merupakan mata pelajaran yang menakutkan dan sulit bagi siswa karena materinya yang abstrak juga dengan berbagai rumus yang ada membuat guru kewalahan untuk menjelaskan kepada siswa terkait mata pelajaran matematika, sehingga hasil pembelajaran menjadi tidak efektif.
Selain itu juga kita menemukan fakta bahwasanya pada pembelajaran matematika, pendidik ataupun guru itu masih cenderung menggunakan sumber atau bahan ajar konvensional, misalnya buku paket, sehingga kita tidak dapat disesuaikan dengan karakteristik materi ataupun karakteristik siswa untuk siap menerima pembelajaran matematika. Berdasarkan permasalahan yang telah saya jelaskan sebelumnya, saya menawarkan solusi, yaitu berupa pengembangan e-modul. Kenapa e-modul dipilih? Karena sebagaimana yang saya katakan di awal, bahwasanya kita telah memasuki yang namanya revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, dunia pendidikan atau bidang pendidikan tidak boleh ketinggalan jauh. Nah, salah satu upaya untuk memasukkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran adalah dengan menggunakan e-modul atau electronic modul. Nah, selain itu juga saya ingin mengembangkan e-modul ini dilengkapi dengan mind map. Teknik mind map dipilih karena dirasa sangat efektif untuk menjelaskan materi matematika yang begitu banyaknya dalam bentuk visualisasi ide atau konsep dalam bentuk teknik mind map. Sehingga saya mengajukan sebuah solusi, yaitu pengembangan e-modul dengan dilengkapi mind map. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengembangan e-modul statistika dilengkapi mind map untuk kelas 12 SMA yang valid agar dapat digunakan pada pembelajaran berdasarkan hasil penilaian validator. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengembangan e-modul statistika dilengkapi mind map untuk kelas 12 SMA yang valid agar dapat digunakan pada pembelajaran berdasarkan hasil penilaian validator. Kemudian kita beranjak ke spesifikasi produk yang diharapkan. Yang pertama, kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum K13 revisi 2018. Yang kedua, memuat 4 submateri, yaitu tabel distribusi frekuensi, yang kedua grafik penyajian data, yang ketiga ukuran pemusatan data kelompok, dan yang keempat ukuran penyebaran data kelompok. Selanjutnya nomor 3, dilengkapi mind map, di mana mind map ini dibuat menggunakan aplikasi e-mind map. Yang keempat, sistematika e-modul, yaitu ada bagian pendahuluan yang berisi deskripsi modul, petunjuk penggunaan modul, kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran. Kemudian bagian inti yang menjelaskan materi, terdapat juga rangkuman dan tes formatif. Kemudian bagian akhir yang memuat jawaban dari tes formatif, daftar pustaka, serta biografi penulis. Kemudian yang kelima, bentuk modul dari e-modul ini dikembangkan dengan Microsoft Word 2010. Yang keenam, e-modul dikembangkan dengan aplikasi Flip PDF Corporate Edition untuk menambahkan video maupun audio di dalam modul. Yang ketujuh, bentuk e-modul ini dapat dikonversikan menjadi bentuk HTML, Excel, aplikasi, dan PDF. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru, dapat memberikan alternatif pengembangan bahan ajar yang digunakan, yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang menghasilkan e-modul, serta menggunakan teknik mind map untuk meningkatkan daya tarik siswa dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, manfaat bagi siswa, yaitu dapat memberikan alternatif bahan ajar yang mudah untuk digunakan, yaitu dalam bentuk e-modul, sehingga dapat digunakan langsung dari gawai ataupun komputer. Yang keempat, manfaat bagi peneliti lainnya. Peneliti berharap dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait pengembangan e-modul yang dilengkapi dengan mind map. Tidak hanya terbatas pada mata pelajaran matematika, tapi juga dapat dikembangkan ke mata pelajaran lainnya. Asumsi penelitian. Yang pertama, guru dan siswa memiliki gawai atau komputer sebagai media untuk menggunakan e-modul. Yang kedua, guru dan siswa tentu harus mampu mengoperasikan gawai ataupun komputer. Yang ketiga, validator memiliki bidang keilmuannya masing-masing. Sedangkan keterbatasan pada penelitian ini yaitu pertama, bentuk e-modul hanya dilengkapi dengan video dan audio. Tidak ada animasi yang dimasukkan di dalam e-modul ini. Yang kedua, itu video yang digunakan adalah video yang diambil dari YouTube. Tentu saja dengan memperhatikan hak cipta dan kredit dari video aslinya. Kemudian definisi istilah. Adapun istilah penting yang dirasa perlu untuk didefinisikan dalam penelitian ini ada 3,
Yang pertama itu pengembangan. Pengembangan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk berupa e-modul yang dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar oleh siswa. Yang kedua, e-modul diartikan sebagai pengembangan dari modul, di mana modul ini merupakan bahan ajar yang dikembangkan secara sistematis untuk menimbulkan kemandirian siswa. Nah, e-modul ini merupakan pengembangan dari modul dalam bentuk digital yang merupakan salah satu upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu mind map. Mind map didefinisikan sebagai peta pikiran atau teknik pemetaan pemikiran yang terorganisir secara visual dari ide ataupun konsep. Teknik ini akan membuat siswa lebih mudah untuk memahami dan mengingat materi pembelajaran yang disajikan. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 tentang tinjauan pustaka. Di bab 2 ini ada landasan teori, ada penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Yang pertama tentang landasan teori, yaitu yang pertama tentang penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk dan kemudian menguji keefektifannya. Yang kedua, di dalam penelitian dan pengembangan ini menggunakan dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang ketiga, di dalam penelitian dan pengembangan memiliki beberapa model pengembangan, yaitu contohnya model 4D, model Azure, dan model ADI. Landasan teori yang kedua yaitu modul. Modul merupakan bahan atau sumber ajar yang disusun secara sistematis dan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran. Modul ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu self instruction, di mana dia memiliki instruksi yang jelas sehingga siswa dapat menggunakannya secara mandiri. Kemudian self contained, dia berisi materi secara detail sehingga dapat digunakan utuh tanpa bantuan bahan ajar lainnya. Yang ketiga standalone, kemudian ada adaptive, dan yang keempat user friendly atau mudah digunakan. Kemudian juga ada komponen modul. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada 3 bagian utama komponen modul. Ada bagian pendahuluan, berisi deskripsi modul, penggunaan modul, KD, serta tujuan pembelajaran. Kemudian bagian inti yang membawa kegiatan belajar, terdapat juga rangkuman serta tes formatif. Dan bagian penutup terisi dari kunci jawaban dari tes formatif serta biografi dan daftar pustaka. Landasan teori yang ketiga yang akan dibahas adalah e-modul. E-modul ini simpelnya dapat diartikan sebagai pengembangan dalam bentuk digital dari modul, di mana ada beberapa fitur pembeda antara modul dan e-modul, yaitu di dalam e-modul kita dapat menambahkan audio, video, dan animasi. Kemudian yang menjadi pembeda lainnya adalah e-modul dapat dikembangkan secara digital, sedangkan modul tentu saja harus dicetak sehingga tidak efektif untuk dibawa kemana-mana. Sedangkan dengan menggunakan e-modul efisien karena hanya menggunakan gawai atau komputer kita dapat mengaksesnya sehingga lebih tahan lama. Kemudian ada mind map. Mind map ini merupakan teknik mencatat yang kreatif dan efektif dalam bentuk pemetaan yang memvisualisasikan bentuk abstrak dari ide atau konsep. Kemudian menurut Buzan 2007 di dalam Syam dan Ramlah 2015, beberapa keuntungan menggunakan teknik mind map. Yang pertama, mudah mengingat sesuatu. Yang kedua, mudah untuk mengingat fakta, angka, dan rumus. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi dan konsentrasi siswa. Dan yang keempat, dapat mengingat dan menghafal secara cepat. Landasan teori yang terakhir yaitu statistika. Sebagaimana yang telah dibatasi di dalam judul, bahwasanya statistika yang dimaksudkan yaitu statistika SMA, di mana statistika SMA ini dapat kita bagi menjadi 4 subbab, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi, tentang grafik penyajian data, tentang ukuran pemusatan data kelompok, dan juga ukuran penyebaran data kelompok. Kemudian penelitian yang relevan. Ada 3 penelitian yang relevan yang peneliti pelajari. Yang pertama yaitu dengan judul pengembangan e-modul matematika berbasis open-ended pada materi persamaan linear 2 variabel kelas 8 SMP. Ini merupakan skripsi dari Mariam yang berasal dari UIN Raden Intan Lampung. Yang kedua yaitu dengan judul skripsi pengembangan e-modul matematika berbasis Excel Learning pada siswa SMP kelas 7, di mana ini merupakan skripsi karya Yuli dari UIN Raden Intan Lampung.
Kemudian studi relevan yang ketiga dengan judul pengembangan e-modul matematika berbasis model Flipped Blended Learning. Ini dituliskan oleh Fitri dari Universitas Potensi Utama Medan. Nah, berdasarkan studi relevan yang dipelajari bahwasanya e-modul memang bukanlah sesuatu yang baru, tapi berdasarkan studi relevan yang peneliti pelajari dapat diambil kesimpulan bahwasanya teknik MEMAP masih kurang dalam pengembangannya terhadap pembelajaran, sehingga peneliti tertarik untuk memasukkan teknik MEMAP di dalam penggunaan e-modul dengan harapan tentu saja dapat membantu siswa dalam mempelajari materi statistika kelas 12 SMA. Kemudian ada kerangka berpikir. Untuk identifikasi dari kerangka berpikir yaitu sebagai berikut. Yang pertama masalah. Yang pertama, siswa sulit untuk memahami materi. Masalah yang kedua, siswa kurang memahami keterkaitan antara submateri. Kemudian penyebab yang diidentifikasi dari masalah tersebut adalah yang pertama, guru hanya menggunakan sumber belajar atau bahan ajar berupa buku paket. Yang kemudian penyebab yang kedua yaitu efek pembelajaran daring sehingga pembelajaran tidak berjalan secara efektif. Kemudian solusi yang ditawarkan yang pertama yaitu mengembangkan e-modul dilengkapi dengan MEMAP pada materi statistika kelas 12 SMA. Sedangkan yang diharapkan dari pengembangan produk ini yaitu menghasilkan e-modul yang dilengkapi dengan MEMAP pada materi statistika kelas 12 SMA yang valid untuk digunakan. Bab 3 tentang metode penelitian. Bab 3 ini terdiri dari jenis penelitian, model penelitian, prosedur penelitian dan pengembangan, kemudian ada juga uji coba produk, ada teknik analisis data. Yang pertama ada jenis penelitian. Tentu saja jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan atau dikenal juga dengan istilah Research and Development yang biasa disingkat dengan R&D. Dan kemudian menggunakan model penelitian 4D. Ada Define, Design, Development, dan Disseminate. Kemudian prosedur penelitian hanya sampai 3 tahap, yaitu tahap Define, Design, dan Development. Pada tahap Define dilakukan beberapa analisis, yaitu analisis tahap awal, analisis siswa, analisis kurikulum, analisis materi, dan juga analisis tujuan pembelajaran. Kemudian pada tahap Define peneliti mulai mengembangkan, salah satunya mengembangkan instrumen penelitian, kemudian juga memilih media atau format yang sesuai dengan produk yang dikembangkan, dan juga sudah mulai merancang produk yang akan dikembangkan, yaitu berupa modul. Kemudian pada tahap development, produk yang telah jadi akan dinilai oleh validasi. Ada 3 macam validator, yaitu validator materi, validator media, dan validator bahasa. Peneliti juga menggunakan angket teman sejawat untuk menambah tingkat kevalidan dari produk yang dikembangkan, sehingga saran dan kritik dapat juga kita terima dari teman sejawat sehingga dapat diperbaiki e-modul ini menjadi lebih baik lagi untuk digunakan pada pembelajaran statistika. Kemudian ada desain uji coba produk, dapat diperhatikan pada gambar berikut. Dalam desain uji coba produk ini, yang pertama tentu saja peneliti akan mengembangkan produk yaitu berupa e-modul yang dilengkapi dengan MEMAP pada materi statistika kelas 12 SMA. Setelah produk ini siap, kemudian produk akan diajukan ke validator untuk diuji validitas. Jika telah dinyatakan valid, maka akan dihasilkan produk pengembangan yang valid berdasarkan hasil penilaian validator materi, validator media, dan juga validator bahasa. Tetapi, jika belum dinyatakan valid, dalam artian masih ada harus yang direvisi berupa saran dari validator, maka produk ini akan direvisi sekali lagi sehingga dia akan menjadi produk yang valid. Kemudian ada jenis data. Ada 2 jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama data kualitatif, yaitu berupa saran dan masukan dari validator dan juga saran dan masukan dari teman sejawat. Kemudian ada data kuantitatif. Data kuantitatif ini berupa skor yang diberikan oleh validator, oleh masing-masing validator terkait bidangnya masing-masing, yaitu ada validator materi, media, dan juga validator bahasa. Kemudian ada instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, ada 2 macam. Yang pertama, lembar validasi ahli yang akan diserahkan kepada validator. Yang kedua, ada angket teman sejawat untuk diberikan kepada teman sejawat untuk menilai produk yang peneliti kembangkan. Yang terakhir ada teknik analisis data. Ada 2 macam teknik analisis data. Yang pertama, analisis data kualitatif
akan menggunakan analisis deskriptif, yang kemudian analisis kuantitatif berarti menggunakan teknik analisis kuantitatif, yaitu berupa yang pertama, kita akan mengubah terlebih dahulu data skor dari lembar validasi tadi menjadi data kuantitatif yang dapat dianalisis lebih lanjut, yaitu menggunakan MSR atau Method of Summative Ratings. Kemudian setelah diolah menggunakan MSR, data kuantitatif tadi kita olah lagi atau kita analisis lagi lebih lanjut untuk menghasilkan persentase dari masing-masing lembar validasi, sehingga hasil akhirnya dapat kita nyatakan apakah produk tersebut sangat valid, cukup, kurang valid, dan sangat kurang valid. Oke, baik. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.